Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين إلى قوله الفصل الثاني في التحذير من علماء الدنيا. اعلم رحمك الله أن جميع ما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والأخبار إنما هو في حق العلماء العاملين المتقين الأبرار الذين قصدوا بعلمهم وعملهم وجه الله الكريم الغفار الدالين عليه والدائين إلى سبيله آناء الليل والنهار دون من طلبه بسوء نيته أو لأغراض دنيوية فإنه لا فضيلة له ولا خير فيه بل هو موسوم بالخسار. وقد شبه الله تعالى في كتابه العزيز علماء السوء في الخصة بالكلب والحمار بل هو شر منهما لمصيرهما إلى التراب ومصيرهم إلى دار البوار. قال الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Fasal yang kedua membahas tentang waspadalah kepada ulama dunia. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ulama akhirat adalah orang-orang yang mengetahui ilmu serta menjalankan sesuai dengan ilmunya. Itu ulama akhirat. Ada ulama dunia. Lah ulama dunia ini perlu kita waspadai. Perlu kita berhati-hati darinya. Karena mereka menyampaikan ilmu akan tetapi mereka sendiri belum tentu menjalankan dan tujuan daripada pengamalannya adalah duniawi. Itu ulama dunia. Sehingga beliau mengatakan semua yang telah disampaikan tentang ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi mengenai keulamaan ulama, keistimewaan ilmu, itu semuanya adalah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Ulama-ulama yang bertakwa kepada Allah, ulama-ulama yang memang kesehariannya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Karena beberapa pertemuan kita telah membahas tentang ulama akhirat, sifatnya, ya, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, hadisnya Nabi, kemudian gambaran cerita daripada kehidupan mereka. Lah itu adalah ulama-ulama akhirat. Nah, kemuliaan ilmu, kemuliaan ulama yang telah disebutkan itu hanya khusus kepada ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang soleh. Yang memang tidak ada tujuan daripada ilmu yang mereka miliki, ilmu yang mereka cari, pengamalan yang mereka kerjakan baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain kecuali ikhlas lillahi ta'ala.
Nggak ada tujuan yang lain. Memang tujuan dia dalam mencari, tujuan dia dalam memiliki, tujuan dia dalam mengamalkan adalah Allah. Ad-dalin alaih, yang selalu memberikan petunjuk kepada orang-orang untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah. Wadda'in ila sabili, yang selalu mengajak orang untuk berjalan di jalan yang telah diajarkan Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam siangnya malamnya. Ini ulama akhirat. Jadi kesibukannya mengajak orang, memberikan petunjuk kepada orang, berjalan sesuai tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keinginan apapun dari mereka. Ya, tanpa ada keinginan apapun dari mereka. Tidak harta, tidak kedudukan, dan yang lain sebagainya. Mereka hanya menginginkan dari Allah. Mereka hanya mencari lewat ilmu dan pengamalannya dari Allah. Bahkan di dalam mencari ilmunya pun tidak terselip di dalamnya niat buruk atau tujuan-tujuan duniawiyah, gak ada. Jadi benar-benar hatinya dalam pencarian dalam masa mencari ilmu, juga dalam mengajar, berdakwah, niat-niat buruk atau niat-niat mendapatkan duniawiyah dari orang-orang itu gak ada. Jadi pokoknya dia mengamalkan. Mau orang seneng, ini adalah baik, ini adalah bagus, ini yang semestinya disampaikan. Nggak kemudian mikirkan, waduh nanti kalau saya ngomong seperti ini dimusuhi, terus saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, akhirnya ngomongnya sesuai dengan orang-orang. Ilmunya nganggur akhirnya, ilmunya nggak kepake. Yang semestinya meluruskan, dia justru ikut belok dengan orang-orang itu. Yang mestinya memahamkan, justru dia membiarkan mereka tetap nggak ngerti tentang hal tersebut. Karena apa? Ada kekhawatiran nanti orang-orang membencinya, gimana nanti saya, sepi dong undangannya, dan yang lain sebagainya, ini dan itu dan yang lain sebagainya. Nah, ini sudah ada tujuan. Nah, ulama akhirat nggak ada seperti itu, nggak ada. Yang benar akan disampaikan itu benar, yang salah akan disampaikan itu salah dengan cara-cara yang mulia, dengan cara-cara yang baik. Orang mau memakinya itu urusannya orangnya. Orangnya mau mendengarkan itu urusan orangnya. Yang penting dia menyampaikan. Ini salah. Yang benar seperti ini. Dipakai, alhamdulillah, berarti dia mau berubah dengan cara yang baik. Nggak dipakai, nggak mau, ya wes itu urusannya dia, tanggung jawabnya dia. Yang penting kewajiban dia sudah lepas. Itu yang dicari hanya Allah. Lah yang dicari karena Allah ini, kalau hitungan dunianya rugi, hitungan dunianya rugi. Orang yang seperti ini biasanya musuhnya lebih banyak dari temennya. Musuhnya lebih banyak. Orang yang seperti itu, yang memojokkan, wow, nggak cukup 1-2 orang, banyak orang. Tapi karena tujuannya lillah, pasti pada suatu hari akan mendapatkan jalan yang luar biasa untuknya. Nah, tapi kalau tujuannya duniawiyah, nah, ada tujuan niat-niat yang buruk, sementara. Kebahagiaan dia sementara, kesenangan dia sementara. Sementara. Misalnya kalau ibarat barang laris, larisnya itu mari ngono hati. Larisnya sekitar-sekitar. Mari ngono, padam sudah. Yang mengatakan A, yang mengatakan B tentang Nabi atau tentang istrinya Nabi, mana?
Adam. Saat itu mereka bahagia. Wow, ada yang mengundang sana, ada yang mengundang sini. Karena dengan viralnya, dapat ini, dapat itu. Setelah itu, habis. Karena apa? Tujuannya duniawiyah. Selesai sudah ceritanya, nggak ada. Itu masih di dunia, masih di dunia. Nanti di barzah di akhirat, oh lebih lagi dari untuk mereka. Nah, karena itu tidak ada kemuliaan, tidak ada kebaikan bagi orang yang berilmu di dalam mencari ilmu memiliki tujuan buruk atau di dalam pengamalan niat-niat yang duniawiyah. Itu nggak ada kebaikannya, nggak ada kemuliaannya sama sekali. Oh, mencari ilmu, tapi tujuannya nanti seperti ini, nanti seperti itu. Mengajarkan atau berdakwah tujuannya ini seperti ini, dan itu semuanya nggak memiliki kemuliaan dan nggak ada kebaikannya. Walaupun responnya orang banyak loh ya. Oh, responnya kalau pengajian full, embong itu tutup, yang hadir A, I, U dan yang lain sebagainya, nggak ada kebaikannya, nggak ada kemuliaannya. Jadi jangan tertipu dengan banyaknya yang hadir. Jangan juga tertipu dengan indahnya kalimat yang keluar dari lisannya. Kalau memang tujuannya duniawiyah, sama sekali tidak bernilai di sisi Allah. Sama sekali tidak bernilai di sisi Allah. Bahkan itu adalah contoh orang-orang yang rugi. Contoh orang-orang yang rugi. Sehingga di dalam ayat Al-Quran diserupakan oleh Allah ulama usu atau ulama dunia itu buruknya seperti anjing dan keledai. Allah serupakan ulama usu atau ulama yang tujuannya duniawi, itu diserupakan oleh Allah buruknya mereka seperti anjing dan keledai. Bahkan lebih buruk dari anjing dan keledai. Kenapa? Ya, anjing dan keledai nanti di akhirat itu jadi debu. Selesai mereka, nggak ada urusan lagi. Tapi manusia nggak jadi debu. Apa yang mereka perbuat di atas dunia dari keburukan membuat mereka apa? Ditempatkan di tempat yang sangat buruk, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti lebih buruk dari anjing, lebih buruk dari keledai. Nah, diceritakan dalam ayat Al-Quran, watlu alaihim naba'al ladzina atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Sampaikan kepada mereka, wahai Muhammad, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada orang-orang Yahud tentang apa? Naba'al ladzi atainahu ayatina. Orang yang mendapatkan kemuliaan, keistimewaan dariku, akan tetapi fansalakha minha, tidak menjalankan sesuai dari kemuliaan yang aku berikan kepadanya. Justru fa'atba'ahu syaitan, kemuliaan yang aku berikan malah justru mereka menggunakannya untuk mengikuti setan. Fakana minal ghawin, maka orang ini adalah termasuk orang yang hancur, orang yang binasa, orang yang rugi. Orang yang dikasih oleh Allah kesempatan mencari ilmu, memahami ilmu, bahkan menjadi orang yang berilmu, apalagi mengamalkan ilmunya, ini adalah orang yang istimewa, orang yang mulia. Sebagaimana di dalam ayat-ayat, hadis-hadis yang telah kita sampaikan. Akan tetapi setan gak berhenti. Jadi orang alim mengamalkan ilmu, bertakwa, kemudian setan gak mengganggunya, setan gak menggodanya. Oh, justru setan berada di hadapan di setiap arah. Di setiap arah menghadang dia.
atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Bagaimana caranya bisa tertipu? Tapi sedikit dari mereka yang bisa tertipu. Alim, amil, zahid, wari'. Yang tertipu sedikit. Bukan berarti nggak ada. Nah, ini ceritanya, diceritakan oleh Allah. Ulama di zaman Bani Israel itu, ulama, amil. Ada riwayat di situ dikatakan oleh Imam Qurtubi yang dimaksud dalam ayat ini adalah Bal'am bin Ba'ura. Ada yang mengatakan bukan Bal'am bin Ba'ura tapi Bal'am bin Ba'ir. Ada beberapa. Tapi Imam Qurtubi mengatakan itu adalah Bal'am bin Ba'ura. Lah Bal'am bin Ba'ura ini bisa melihat arsy-Nya Allah. Kalau doa diijabahi. Yang hadir majelisnya 12.000. 12.000 yang hadir majelisnya. Kurang hebat apa kalau orang sekarang? Disembah-sembah ini. 12.000 yang hadir majelisnya. Kalau doa diijabahi. Tapi tertipu Bal'am. Terpleset. Ketika orang-orang datang kepadanya untuk mendoakan Nabi Musa dan kaumnya agar binasa, Bal'am menolak. Tidak. Itu adalah nabinya Allah, rasulnya Allah dan lain sebagainya. Dipaksa Bal'am menolak. Tapi ketika diiming-iming harta, kekayaan, jabatan dan semisalnya, akhirnya tertipu Bal'am. Makanya katanya Allah, fa'atba'ahu syaitan, mengikuti ajakannya setan. Karena mengikuti ajakannya setan, ilmunya, pengamalan daripada ilmunya tadi itu, walaupun memiliki kemuliaan dan keistimewaan, diambil oleh Allah. Fansalakha minha, diambil sama Allah. Dikuliti sama Allah, sudah habis apa yang dia miliki daripada kemuliaan. Padahal katanya Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau dia mau, kalau dia ingin, akan aku angkat keistimewaannya, kemuliaannya, derajatnya. Walakinahu akhlada ilal ard. Akan tetapi dia lebih memilih kemuliaan, keistimewaan dunia, kebahagiaan dunia. Wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya katanya Allah, famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan dia ya seperti anjing. Ya seperti anjing. Intahmil alayyal hath atau tatruku yalhath. Anjing itu kamu datangi dia akan melet. Kamu tinggalkan pun dia akan melet. Nah itu ulama dunia. Artinya apa? Dia akan menjadi orang yang hina baik ketika didekati ataupun dijauhi. Menjadi orang yang membahayakan didekati ataupun dijauhi. Bahaya. Ibarat apa? Penjilat. Penjilat. Itu ulama dunia. Karena itulah fadla wala khairah. Tidak ada kebaikannya, tidak ada kemuliaannya. Punya pondok, akeh muridnya, banyak. Tapi la fadla wala khairah. Enggak ada kemuliaannya dan tidak ada kebaikannya. Mungkin di mata muridnya punya kemuliaan, punya keistimewaan. Wah, muridnya kalau memuji sundul langit. Tapi di sisi Allah tidak bernilai. Nilainya bahkan lebih buruk dari anjing dan keledai. Lah itu Bal'am. Akhirnya apa? Nabi Musa mendoakan Bal'am untuk dicabut oleh Allah ma'rifah min galbi. Jadi sifat ma'rifahnya daripada hatinya dicabut. Sudah Bal'am menjadi orang yang hina. Ya, menjadi orang yang hina.
Lah ayat ini dikatakan oleh Imam Ar-Razi ayat yang paling menakutkan bagi orang-orang yang berilmu. Jadi ayat ini adalah ayat yang paling mengerikan untuk orang-orang yang berilmu. Kamu punya niat buruk, kamu punya tujuan duniawi dari mencari ilmu atau ilmu yang kamu miliki pengamalannya. Ini loh contoh nih. Ya, sudah ada contohnya. Bukan hanya background di seperti bungkusnya rokok misalnya, bolong misalnya. Ya. Ini bukan ini. Ini terjadi nih. Ya. Benar-benar terjadi. Karena apa? Orang yang dikasih oleh Allah ilmu, tapi dia milih dunia, condong kepada dunia, lebih buruk daripada anjing sudah. Nah, dia akan selalu kehausan. Nah, dia akan selalu mencari dengan apa yang dia miliki. Nah, dalam ayat yang lain diserupakan oleh Allah seperti keledai. Matsalul ladzina humilut taurata kama lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfara. Ya, orang-orang yang dikasih oleh Allah pemahaman dalam Taurat, tapi tidak mengamalkannya, itu seperti keledai membawa banyak kitab. Nah, jadinya seperti lemari. Lemari isinya kitab tok. Lemari itu paham, ngerti? Nggak paham. Nah, ada kemuliaannya? Nggak ada. Orang paham kitab pelajaran ini, paham kitab ini dan yang lain sebagainya, tapi dia tidak mengamalkan. Menjadi mulia dia? Tidak sama sekali. Tidak menjadikan dia mulia, walaupun dia ngerti ini, ngerti itu, kalau tidak mengamalkan. Nah, menjadi mulia kalau dia mengamalkan. Kalau nggak mengamalkan, nggak menjadi mulia. Ya, kalau hanya paham toh ya keledai. Nggak ada bedanya ketika mereka membawa banyak kitab. Karena itu, ya, di dalam mencari ilmu, di dalam mengamalkan ilmu, jangan sampai terselip di dalam hati kita, pikiran kita, niat-niat yang buruk atau tujuan duniawi. Karena nggak ada, itu semuanya tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru kalau kita niatnya lillahi ta'ala, tidak ada yang nggak bisa kita dapatkan. Kalau niatnya duniawiyah, akan sulit kita mendapatkan. Kalaupun kita mendapatkannya dengan hina, ya. Kalau kita mendapatkannya dengan hina, itu kalau tujuannya duniawi, dia bakal mendapatkannya tapi dengan hina. Di panggung suruh ngomong, ini adalah orang yang amanat, ini adalah orang yang jujur. Kalau kita memilih ini, nah, hina dia. Kenapa? Diperintah. Sebetulnya dia bisa berpikir, ada orang dewasa diperintah anak kecil, nyemplung ke sumur. Orang dewasa itu nuruti. Saya mau tanya, pinter, cerdas, punya akal atau enggak orang dewasa tadi itu? Enggak punya akal dia. Mestinya ketika diperintahkan anak kecil kan dia berpikir, sumur, mati ya. Ini perintahnya enggak benar dari anak tersebut. Dia berusaha memahamkan, jangan nak, kalau saya masuk sini mati. Kalau enggak mati nanti saya akan luka. Ini fahamkan anak tadi itu supaya apa? Dia mengetahui yang memerintahkan ini tidak dituruti. Padahal weruh ini bakal calon maling, tahu bakal calon pencuri, tapi dituruti. Lah dia mendapatkan kan? Dapat dengan apa? Hina. Lah itu orang-orang yang tujuannya duniawi, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia tapi dengan cara hina. Tapi kalau orang yang lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan dunia tapi bukan dengan cara yang hina. Bukan dengan cara yang hina. Kenapa? Allah sendiri yang mendatangkannya. Allah sendiri. Nah, karena itu kita bisa lihat itu para aulia itu. Kita lihat mereka yang memang nggak ada tujuan apapun, hanya Allah tujuan mereka. Mereka mendapatkan dengan kemuliaan tanpa kehinaan, sehingga apa yang disampaikan mereka, apa yang diomongkan mereka tetap diikuti. Tetap diikuti. Tapi mereka yang duniawi, omongannya nggak diikuti lagi sudah.
Nah, karena itu mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari keburukan duniawiyah dan ukhrawiyah, dan mudah-mudahan memberikan kepada kita kenikmatan, ya, kemuliaan duniawiyah dan ukhrawiyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.